Haleluya. Shalom Alehin. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 6 Mei 2024. Mari saudara, di pagi yang cerah ini kembali kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bertekun dalam iman. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai dengan 15 dan Injil Yohanes 15 ayat 26 sampai dengan bab 16 ayat 4a. Saudaraku yang terkasih, selagi kita masih bernafas, saudara, kita tak terlepas dari yang namanya penderitaan, permasalahan hidup. Dan penderitaan atau permasalahan hidup yang kita hadapi ini, saudara, dari setiap orang berbeda-beda, juga besar kecilnya. Bagaimana kita dapat melepaskan penderitaan itu? Tidak sedikit dari kita yang mengaku Kristen, saudara, di saat penderitaan atau permasalahan menghadapi hidup kita, kita menggerutu, kita kecewa, kita marah, saudara. Bahkan kita marah kepada Tuhan kita. Kita merasa Tuhan tidak peduli di dalam kehidupan kita. Inikah yang namanya mengasihi Tuhan? Di manakah iman kita, saudara? Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus kalau kita selalu mengeluh, menggerutu, dan marah, saudara? Bersaksi berarti menyatakan dalam hidup kita keyakinan dan iman kita kepada Yesus yang mulia. Kita dapat menjadi saksinya, saudara, karena pengenalan serta pengalaman pribadi kita akan Dia, Yesus Kristus, yang telah memberkati kita dengan sukacita dan damai yang penuh di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana saudara kita dapat mengenal Dia dalam keadaan marah, menggerutu, kecewa ini, saudara? Apapun penderitaan kita, permasalahan yang kita hadapi, saudara, biarlah kita boleh tetap menghadapinya dengan penuh syukur, saudara. Kenapa? Kenapa kita harus menghadapinya dengan penuh syukur? Kita lihat para murid. Walau mereka telah bersama Yesus, saudaraku yang terkasih, mengenal dan mengalami secara pribadi. Tapi di saat kepergian Tuhan Yesus, mulai mereka menghadapi kesulitan demi kesulitan, saudara. Tetapi saudara lihat, mereka tetap menjadi saksi Kristus, saudara. Walau dalam pengejaran pihak penguasa saat itu, saudara. Dan Yesus Tuhan sendiri telah meneguhkan mereka juga kepada kita sekalian, saudara, pada saat ini, saudara, yaitu penghibur yang akan diberikannya kepada kita. Karena kata Yesus, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Yohanes 15 ayat 26 sampai dengan 27. Saudara, Roh Kudus itulah yang memampukan dan memberi kekuatan kepada kita sebagai murid-murid Yesus, saudara. Sehingga kita tidak perlu ragu dalam melangkah. Kita tak perlu takut lagi di kala penderitaan, kesulitan apapun menghadangi kehidupan kita, saudara. Yang harus kita ingat, saudaraku terkasih, sebagai orang Kristen, seorang percaya kepada Tuhan Yesus, kita seharusnya menjadi pribadi yang kuat. Mengapa? Sebab salah satu tujuan Yesus rela mati di kayu salib, saudara, adalah supaya orang yang percaya kepadanya jangan menjadi lemah dan putus asa.
Artinya saudara yang terkasih, supaya mereka saudara, supaya kita semua saudara menjadi orang-orang yang kuat. Jadi tak ada lagi yang namanya ketakutan, panik saudara, ataupun menggerutu, marah jika kesulitan dan penderitaan itu datang menghadapi kita saudara. Rasul Paulus dalam surat Ibrani menegaskan bagaimana seharusnya cara pandang kita dalam menjalankan kekristenan, bahwa perjalanan iman kita digambarkan seperti sebuah perlombaan, pertandingan saudara. Kita menjadi atlet-atlet rohani yang selalu siap bertanding. Kita harus terus latihan untuk menghadapi pertandingan itu saudaraku yang terkasih. Kita harus tetap bertahan dalam pencobaan, penderitaan, kesulitan. Kita harus tekun dalam iman kepada Kristus Tuhan kita. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita sekalian, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ibrani 12 ayat 3. Saudaraku, dalam ketekunan kita harus memiliki sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama saudara, yang harus kita miliki yaitu kesabaran. Yaitu suatu sikap menahan emosi yang berhubungan dalam hal menunggu atau waktu saudara. Kita harus punya ketahanan spiritual untuk sabar. Baik sabar dalam hal menunggu waktunya Tuhan, maupun sabar dalam menanggung berbagai pencobaan, menanggung salib kita saudara. Sebagaimana Yesus juga sabar dalam menanggung penderitaan salib. Ia diam saudara, diam, tidak mengeluarkan perkataan, tidak mengeluh. Jadi saudara yang terkasih, kesabaran merupakan suatu sikap bertahan dalam situasi sulit dan tidak mengeluh. Sikap yang kedua yang harus kita miliki yaitu adalah ketabahan saudara. Berarti tetap kuat hati, tegar hati saudara, atau daya juang semangat hidup yang kuat. Saudaraku, kita sering seperti Petrus saudara, di mana Petrus punya keteguhan hati, tetapi ia gagal dalam keteguhan pikiran. Sama halnya dengan kita ini saudara. Ketika dalam ibadah saudara, kita punya semangat keteguhan hati tentang pemeliharaan Tuhan. Tetapi saudara, ketika kita berada di luar saudara, di dunia nyata saudara, kita sering berpikir apakah Tuhan tolong kita atau tidak, di manakah Tuhan selama ini saudara. Artinya saudara, kita percaya kepada Tuhan saudara, tetapi terkadang pikiran kita meragukan Tuhan. Dalam hal ini berarti kita tidak punya keteguhan pikiran. Saudaraku, perenungan hari ini mau mengingatkan kepada kita semua yang percaya akan Dia Yesus Tuhan, harus memiliki kesungguhan yang penuh berimankan akan Dia. Kita harus memiliki keteguhan hati yang penuh akan Dia, dan tidak dengan pikiran kita yang akan menggoyahkan iman kita. Dengan demikian saudaraku, kita akan dapat menghadapi segala pencobaan, penderitaan, kesulitan dengan tenang. Sebab Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Untuk menjadi saksi saudara, kita tidak perlu takut karena Roh Kudus telah dicurahkan ke atas kita. Inilah yang memampukan kita untuk berani melangkah dan bersaksi. Tuhan tidak minta perbuatan yang besar dan hebat dari kita saudara. Ia meminta kita menghadapi iman kita dengan setia. Marilah saudaraku, kita bersaksi di tengah dunia sekarang ini dengan keteguhan iman kita.
rahmat kasih Allah yang melimpah melalui putranya Yesus Kristus dan berkat bimbingan Roh Kudus, kita dimampukan untuk menghadapi segala pencobaan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.